Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel Ngaji Bahas Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemukjizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada di dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang homonim yang ada di dalam Al-Quran. Seperti disebutkan di video-video sebelumnya, homonim adalah suatu kata yang tulisan dan ucapan sama, tetapi arti berbeda. Arti berbeda ini disebabkan konteksnya yang berbeda pula. Jadi kata tersebut berbeda karena konteks kata tersebut berbeda di penyimpanannya. Kata yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah kata rojama. Kata rojama terdiri dari 3 huruf, ro, jim, mim. Kata rojama di dalam Al-Quran kurang lebih ada 5 arti, 5 makna untuk kata rojama. Pertama, kata rojama adalah artinya membunuh. Membunuh dengan cara dilempari dengan batu. Jadi seseorang yang akan dibunuh itu dilempari batu sampai dia mati. Allah berfirman di surat Hud ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Di dalam ayat ini konteks berbicara tentang umat Nabi Syu'aib yang mengancam Nabi Syu'aib jika tidak berhenti dari dakwahnya akan membunuh Nabi Syu'aib dengan cara dilempari batu. Di situ disebutkan walaula rahtuka la rajamnak. Jika kalau tidak melihat kami kepada orang-orang terdekatmu wahai Syu'aib, kami akan membunuhmu dengan melempari batu. La rajamnak, kata la rajamnak diambil dari akal kata rojama yang artinya melempari batu sampai mati atau membunuh dengan cara melempari batu. Kemudian kata rojama dengan arti yang sama juga disebutkan juga di surat Yasin ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Di surat ini konteks berbicara tentang kisah 3 nabi. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 3 nabi yang berdakwah di daerah Antiokhia. Nah, kemudian umat nabi ketiga nabi tersebut mengancam ketiga nabi ini jika tidak berhenti dari dakwahnya, la illam tantahu, jika kalian tidak berhenti, lanarjumannakum, kami akan membunuh kalian dengan melempari batu. Di situ ada kata lanarjumannakum diambil dari akar kata yang sama yaitu rojama, artinya membunuh dengan melempari batu. Kemudian dengan makna yang sama pula disebutkan di surat Ad-Dukhan ayat 20. Allah berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Ini konteks berbicara tentang Nabi Musa. Di situ Nabi Musa mengatakan wa inni uztu bi rabbi. Saya meminta perlindungan kepada Tuhanku wa rabbikum, dan Tuhan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel, dengan apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan ini? Yaitu antarjumun. Antarjumun diambil dari kata akar kata rojama yang artinya kalian akan membunuhku dengan melempari batu. Jadi dapat disimpulkan kata rojama yang artinya membunuh dengan melempari batu ini konteksnya biasanya berbicara tentang para nabi yang mendapatkan ancaman dari kaumnya. Kaumnya mengancam jika tidak berhenti dari dakwahnya mereka akan melempari batu ya kepada para nabi tersebut. Kemudian kata rojama di Al-Quran juga bisa berarti caci maki atau hinaan. Jadi tidak sampai level kepada membunuh. Allah berfirman di surat Maryam ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Konteks ayat ini berbicara tentang ayah Nabi Ibrahim yang berbicara kepada Nabi Ibrahim, qala araghibun anta an alihati. Apakah kau benci kepada Tuhan-Tuhan yang saya buat?
Seperti diketahui ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala. Kemudian kenapa Nabi Ibrahim, wahai anakku, kamu benci terhadap Tuhan-Tuhanku? Jika kau tidak berhenti dari apa yang kamu lakukan ini, saya akan mengutukmu, saya akan mengancammu, ya, atau saya akan mencacimu. Kemudian wahjurni maliya. Kemudian saya akan meninggalkanmu dengan beberapa waktu, akan meninggalkanmu pada waktu yang sangat lama. Di situ ada kata la arjumannak yang artinya bukan membunuh, tetapi mencaci maki atau menyumpahi atau mengutuk, ya, tidak sampai level membunuh. Kemudian yang selanjutnya kata rojama juga bisa berarti persangkaan yang belum jelas benar dan salahnya. Jadi terkaan, penerkaan yang belum jelas benar dan salahnya. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Orang-orang itu mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu ada 3 orang, yang keempatnya adalah anjing. Kemudian ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu ada 5 orang, yang keenamnya adalah anjingnya. Nah, apa yang dikatakan itu semuanya adalah rajman bil ghaib. Hanya penerkaan, hanya terka-terka saja. Mereka belum pasti, belum yakin apakah benar atau salah. Jadi terkaan terhadap sesuatu yang belum diketahui, bil ghaib. Di sini kata rojama artinya terkaan atau persangkaan yang belum jelas benar dan salahnya. Kemudian kata rojama juga bisa berarti alat melempar, alat untuk melemparnya. Jadi alat untuk melempar disebut rojama juga. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di situ Allah mengatakan, ya, konteksnya itu bahwa Allah menghiasi langit ini dengan apa? Dengan bintang-bintang. Yang dengan bintang ini Allah juga jadikan bintang ini alat pelempar. Wa ja'alna rujuman. Rujuman diambil dari akar kata rojama juga, yang artinya alat untuk melempar. Kemudian yang terakhir kata rojama juga bisa berarti yang terkutuk atau yang dilaknat. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mungkin kita sering sebut, ya, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada setan kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang dilaknat, yang diusir, ya. Allah berfirman juga di surat As-Sad ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Konteksnya berbicara ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah mengusirnya. Mengusir siapa? Mengusir iblis. Fakhruj minha. Keluarlah kau iblis dari surga ini karena kamu ini orang yang atau iblis yang terkutuk. Innaka rajim. Jadi kesimpulannya kata rojama di dalam Al-Quran kurang lebih ada 5 makna. Pertama, rojama artinya membunuh dengan cara dilempari batu. Kemudian kedua, mencaci maki atau menghina atau mengutuk. Kemudian kata rojama juga bisa berarti terkaan atau persangkaan yang belum jelas benar dan salahnya. Kemudian kata rojama juga alat sebagai alat dilemparnya, alat pelemparannya. Kemudian yang terakhir kata rojama juga bisa berarti yang terkutuk, terlaknat, yang terusir. Mungkin sampai di sini saja pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an.